ya, paket modul guru penggeraknya, teman-teman itu sudah mengenal, bahkan sudah pernah mengikuti pembekalan pengajar praktik yang juga sudah dipelajari. Paket 1, paket 2, paket 3. Bahkan di elaborasi pemahaman, di ruang kolaborasi, di setiap aktivitas bersama fasilitatornya, bersama para instrukturnya juga sudah dilakukan. Artinya, teman-teman yang background-nya dari PP ini akan lebih enak. Maksudnya, teman-teman tidak akan kesulitan kaitannya dengan substansi materi. Hanya teknik-teknik fasilitasi saja yang mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman di pengajar praktik sebelumnya. Nah, dari paket modul 1 sampai paket modul 3 itu sebetulnya tidak ada secara substansi yang berubah ya, berubah dari angkatan 5 ya. Saya bicara dari angkatan 5 itu tidak banyak yang berubah ya, tidak banyak yang berubah. Tetapi kalau teman-teman yang bertugasnya di angkatan keempat, 1, 2, 3, 4, maka ya akan sangat berbeda ya, akan sangat berbeda. Kenapa? Karena modul-modulnya mengalami perombakan yang cukup signifikan ya, cukup signifikan karena imbas dari permen tadi yang disampaikan oleh Pak Kasiman itu ya. Jadi ini modul-modulnya. Itu kemudian kaitannya dengan modul, kemudian kalau dilihat dari alur merdeka, teman-teman juga sudah sangat terbiasa dengan yang namanya alur merdeka. Ya, alur merdeka teman-teman pengajar praktik pada saat pembekalan pengajar praktik itu sudah dikenalkan di 5 modul untuk PP yang angkatan kelima ya. PP angkatan kelima itu sudah 5 modul, tetapi untuk angkatan 1, 2, 3, 4 itu 6 modul. Dan itu mereka sudah menggunakan alur merdeka. Nah, aktivitas belajar yang menggunakan alur merdeka itu sudah didapat oleh teman-teman pengajar praktik ya. Bedanya kalau di angkatan 1, 2, 3, 4 itu merdeka R-nya ada 2. R-nya ada 2, yang satunya itu adalah refleksi terbimbing. Nah, untuk di angkatan ke-5 dan seterusnya itu adalah merdekanya R-nya 1 ya, ruang kolaborasi. Kemudian pertanyaannya, Pak, refleksi terbimbingnya ada di mana? Refleksi terbimbingnya itu terintegrasi di semua aktivitas, terutama di aktivitas koneksi antar materi. Nah, nanti teman-teman, itu teknik fasilitasinya pun agak sedikit berbeda. Pada saat teman-teman menjadi pengajar praktik dan teman-teman menjadi fasilitator, itu murni teman-teman akan mendampingi para CGP menggunakan alur merdeka. Kalau teman-teman kemarin pengajar praktik itu tidak sama sekali mendampingi para CGP menggunakan alur merdeka. Pokoknya pendampingan individu, lokakarya, udah aja itu tugasnya. Tapi kalau di fasilitator, itu teman-teman nanti akan ada 10 modul, maka akan mendampingi para CGP 10 merdeka. Ya, ini alurnya. Jadi nanti teman-teman itu pembekalannya itu pembekalan pemahaman kaitannya modul menggunakan alur merdekanya. Ngapain aja sih di alur merdekanya? Apa sih tujuan dari modulnya? Bagaimana sih aktivitasnya? Tagihannya seperti apa? Kemudian produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman CGP seperti apa? Nah, itu ada di alur merdeka. Ya, itu. Jadi agak sedikit berbeda nih dari teman-teman yang dari PP yang tadinya mendampingi pengajar praktik mendampingi CGP-nya menggunakan aktivitas atau pendekatan pendampingan individu dan lokakarya ya, pendampingan di lokakarya itu akan langsung beralih ke modul yang tidak lagi berhubungan dengan pendampingan individu dan lokakarya. Semuanya hubungannya hanya dengan modul. Modulnya ada di alur merdekanya. Itu. Nah, kalau dilihat dari arsitektur pembelajarannya, nanti teman-teman, kalau teman-teman di pengajar praktik, itu kan semuanya aktivitas pembelajarannya adalah lebih banyak sebagai tatap muka. Ya, lebih banyak sebagai pendampingan ibu bapak pengajar praktik secara tatap muka kepada para CGP-nya. Tapi kalau fasilitator itu menggunakan pendekatan social constructivism. Social constructivism itu adalah bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta, dalam hal ini CGP, ya, menggunakan komunitas belajar.
Nah, komunitas belajar yang seperti apa? Komunitas belajar yang kita sebut sebagai learning community. Komunitas pembelajaran, karena apa? Karena nanti teman-teman di dalam proses pembelajarannya, proses fasilitasi di CGP-nya, itu teman-teman itu akan lebih menguatkan bagaimana sisi kolaborasinya. Bagaimana sisi kolaborasi antara peserta dalam satu PP, antara peserta dan dari PP1 dengan PP yang lainnya, itu mereka berkolaborasi, menghasilkan sebuah produk, mempresentasikan, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman akan memfasilitasi itu. Ya, akan memfasilitasi itu. Semua. Jadi selama 6 bulan, itu teman-teman itu akan memfasilitasi itu. Nah, kalau dilihat dari arsitektur pembelajarannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di atas, ya, teman-teman lihat di sini, ya, fasilitator ini, ya, instruktur dan fasilitator itu akan mendampingi para CGP dan para PP itu secara daring. Tidak ada pertemuan tatap muka antara fasilitator dengan para CGP-nya. Tidak ada pertemuan para fasilitator dengan para PP-nya. Karena nanti mungkin Ibu Bapak fasilitator, ya, misalnya Yoki Ariana nih, Jawa Barat, saya akan ngajar di Jawa Barat, belum tentu. Mungkin saja nanti saya Jawa Barat, tapi nanti ngajarnya itu di Aceh. Mungkin saja saya dari Jawa Barat, nanti ngajarnya di Kalimantan. Ya, itu kemudian fasilitator tidak ada menuntut bahwa saya harus ketemu para CGP saya. CGP-nya ada di Bengkulu misalnya, saya ada di Jawa Barat. Nggak bisa. Ya, tidak diakomodir pertemuan tatap muka antara fasilitator dengan CGP-nya. Semua aktivitas belajarnya ada di sistem pembelajaran di platform belajar PGP. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa sih ini satkernya BGP, BBGP-nya ini tidak pernah melibatkan kita untuk bertemu dengan para CGP-nya? Memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Di dalam Kepdirjennya sendiri, fasilitator mendampingi para CGP secara daring. Ini daring. Tidak ada aktivitasnya. Tapi kalau pengajar praktik dengan CGP, itu aktivitas yang dilakukan pendampingan individu dan lokal karya secara tatap muka. Tetapi pelaporan semua dilakukan secara daring di LMS PPGP atau di platform belajar PGP. Itu ya. Jadi nanti jangan sampai saya lagi pembekalan di fasilitator angkatan 13 misalnya. Saya fasilitator angkatan yang 13, kemudian saya punya grup besar untuk calon fasilitator angkatan 13. Kemudian dari grup itu ada 10 orang yang ternyata ditugaskannya misalnya ada di Sumbar. Ada di Sumbar. Kebetulan Sumbar itu mengumpulkan para fasilitatornya itu dipanggil semua ke Sumbar. Kebetulan. Karena memang teman-teman di Sumbar itu menganggarkan fasilitatornya kita tarik untuk evaluasi misalnya. Nah, teman-teman yang lainnya itu kenapa kok di Sumbar dipanggil, kita kok nggak dipanggil? Tidak harus BGP memanggil fasilitator. Itu hanya kejadian khusus saja. Kebetulan saja Sumbar memanggil untuk melakukan evaluasi. Ya, melakukan evaluasi atau refleksi dan seterusnya. Dan itu tidak harus di semua BGP. Ya, itu. Jadi di garis bawah ini tidak ada nanti teman-teman, saya ini BGP-nya tidak mengakomodir fasilitator untuk melakukan tatap muka, memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Semua secara daring. Ya. Tuh. Kemudian enrollment statusnya, kalau kemarin itu pengajar praktik ya, itu kan di-enrollkan sebagai non-editing teacher ya. Kalau teman-teman itu non-editing teacher, artinya teman-teman cuma bisa pakai saja walaupun sebagai teacher, tapi tidak bisa melakukan modifikasi. Kenapa? Karena sifatnya hanya sebagai teacher yang hanya mengirimkan laporan dan mengisi laporan saja. Ya, melakukan pendampingannya tidak full online, karena kan pengajar praktik di offline, ya, di tatap muka. Nah, kalau fasilitator itu nanti teman-teman itu di-enrollkan sebagai teacher. Teachernya dimodifikasi. Teachernya modifikasi. Ya, karena ada banyak kejadian teacher itu dimodifikasi. Kenapa? Teacher itu bisa bedanya dengan pengajar praktik. Kalau pengajar praktik itu kan ini nih, non-editing.
non-editing teacher. Kalau fasilitator itu teacher, berarti kalau teachernya saja berarti bisa melakukan editing. Itu bedanya. Ya. Editingnya kayak gimana? Saya bisa nambahin bahan, saya bisa nambahin apa gitu ya. Saya bisa nambahin link, insertkan link dan segala macam. Nah, itu bisa. Tapi kalau pengajar praktik itu nggak bisa. Ya, itu enrollment statusnya itu. Jadi nanti teman-teman itu punya enrollment yang lebih tinggi dibanding pengajar praktik. Nah, role fasilitatornya nanti akan dienrolkan sebagai teacher nih, yang tadi. Tapi tadi saya bilang di sini modifikasi. Ya, dimodifikasi itu artinya dia teacher tetapi diubah manage activity-nya. Manage activity-nya itu diubah. Tidak dapat melakukan editing pada konten. Kenapa? Karena banyak sekali konten-konten yang diubah oleh para konten-konten yang diubah oleh para fasilitator sehingga tidak tercatat pada time span-nya. Ngamuk-ngamuk, kenapa kok saya tidak tercatat di time span-nya? Ternyata diubah. Banyak sekali yang terjadi seperti itu, maka ditutuplah, mengunci, ya, dikunci. Nah, fasilitator itu hanya melakukan editing pada aktivitas Jimit. Tanggal, hari, jam, segala macam itu bisa diubah. Tetapi secara substansi konten itu tidak bisa diubah, gitu ya. Nah, due date. Nah, due date itu nanti pada teman-teman sebagai fasilitator ya, jangan menunda penilaian ya. Menunda penilaian. Kita selalu menyiapkan due date. Due date ini nanti para CGP ya. Jadi kalau CGP itu setiap tugas di ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, aksi nyata itu due date-nya. Ya, jadi tugas itu harus dikumpulkan ya, harus dikumpulkan. Due date-nya itu 3 hari efektif